Sekarang kita akan mencoba membuat kerangka konseptual untuk sebuah penelitian dengan tema yaitu pengaruh gaya belajar dan lingkungan keluarga terhadap prestasi siswa. Nah, dalam membuat kerangka konseptualnya, kita harus memperhatikan variabel-variabel. Nah, dalam model penelitian ini, variabel yang berhubungan dengan pengaruh gaya belajar itu ada 4 variabel. Yang pertama adalah gaya belajar auditori verbal. Nah, biasanya gaya belajar ini adalah gaya belajar yang berkaitan dengan penggunaan indera pendengaran, seperti mendengarkan penjelasan, diskusi, kelompok, atau tanya jawab. Itu yang gaya belajar pertama. Lalu kemudian yang kedua, gaya belajar taktil, kinestetik. Nah, gaya belajar ini adalah gaya belajar yang berkaitan dengan penggunaan peraba dan gerakan tubuh seperti praktek langsung atau melakukan percobaan. Lalu kemudian gaya belajar ketiga adalah gaya belajar visual. Visual non verbal. Nah, gaya belajar ini adalah gaya belajar yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan, khususnya dalam bentuk ilustrasi seperti gambar, grafik, diagram, atau alat peraga. Lalu satu lagi gaya belajar, yaitu gaya belajar visual verbal. Visual verbal. Ya, ini ya gaya belajar. Saya tambahkan dulu ini gaya belajarnya. Oke. Gaya belajar visual verbal. Nah, gaya belajar visual verbal itu adalah gaya belajar yang berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan, khususnya dalam bentuk tulisan seperti catatan, ringkasan, atau buku catatan. Nah, 4 variabel ini kita sebut sebagai variabel independen. Lalu kemudian yang menjadi variabel dependennya adalah variabel dependen, yaitu prestasi siswa. Itu ya, prestasi siswa. Hanya satu. Nah, bagaimana dengan ini? Lingkungan keluarga. Nah, saudara, dalam penelitian ini, lingkungan keluarga akan dijadikan sebagai variabel moderasi sekaligus sebagai variabel mediasi. Nah, nanti ini akan diuji, yaitu lingkungan keluarga. Ya, begitu ya. Nah, berdasarkan ini, kita sekarang bentuk kerangka konseptualnya ya. Kita bentuk kerangka konseptualnya. Nah, artinya kerangka konseptualnya ada 4 variabel independen, 1 variabel dependen, 1 variabel moderasi sekaligus menjadi variabel mediasi. Nah, sekarang kita bentuk kerangka konseptualnya. Ini kerangka konseptual. Nah, pertama kita buat dulu gambar seperti ini ya. Ada bulatan seperti ini. Karena variabel independennya itu ada 4. Nah, ini kita buat 4 juga. Ini saya mau buat warna dalamnya itu warna ini. Oke. Luarnya hitam. Oke. Ini kita isi ya.
kita berikan identitasnya, yaitu ini, gaya belajar auditori visual, auditori verbal. Nah, ini kita copy ke dalam supaya lebih mudah. Nah, udah auditori verbal ya, udah ada di dalam. Lalu kemudian yang kedua, kita copy saja nanti identitas variabelnya kita ganti. Yang kedua adalah gaya belajar taktil kinestetik. Nah, ini kita ganti. Oke, kita samakan saja ini 2:11 ya size-nya. Lalu kemudian coba kita copy ini supaya memudahkan. Nah, variabel yang ketiga dari independen itu adalah gaya belajar visual nonverbal. Ini visual nonverbal. Oke. Lalu yang keempat adalah gaya belajar visual verbal. Kita ganti juga. Lalu kemudian kita tempatkan variabel dependennya. Nah, variabel dependen atau juga bisa disebut sebagai variabel yang punya output. Ini taruh di sini ya, yaitu apa tadi? Prestasi siswa. Prestasi siswa. Kita coba kecilkan. Nah, lalu kemudian ada variabel moderasi dan mediasi. Nah, kita tambahkan satu variabel. Nah, ini saya taruh di sini ya, yaitu lingkungan keluarga. Maksudnya lingkungan keluarga itu, apakah di lingkungan keluarga itu kondusif untuk anak belajar, sejauh mana dukungan dari keluarga, nah, seperti itu. Nah, sekarang kita hubungkan garis penelitian ini. Yang pertama adalah hubungan langsung. Nah, hubungan langsung tentunya kita tarik garis atau panah dari audio verbal kepada prestasi siswa. Seperti itu. Lalu kemudian kita tarik juga garis yang sama dari gaya belajar taktil kinestetik terhadap prestasi siswa. Kemudian kita tarik garis lagi dari variabel visual nonverbal terhadap prestasi siswa. Lalu kemudian kita tarik garis langsung, ini hubungan langsung ya, dari variabel visual verbal terhadap prestasi siswa. Nah, kemudian kita tarik garis hubungan langsung antara variabel lingkungan keluarga terhadap prestasi siswa. Nah, karena lingkungan keluarga ini menjadi variabel mediasi, maka kita perlu menarik garis gitu ya, garis hubungan langsung. Hubungan langsung dari keempat variabel independen. Itu dari variabel auditori verbal terhadap lingkungan keluarga. Begitu. Lalu juga kita perlu tarik garis hubungan langsung dari variabel taktik kinestetik terhadap lingkungan keluarga. Lalu kemudian kita perlu menarik garis hubungan langsung dari variabel visual nonverbal terhadap lingkungan keluarga. Lalu kemudian kita menarik garis hubungan langsung. Gitu ya. Hubungan langsung dari variabel visual verbal terhadap lingkungan keluarga. Nah, ini garis hubungan langsung ya. Hubungan langsung dari auditori verbal ke prestasi siswa, dari taktil ya, kinestetik terhadap prestasi siswa, visual nonverbal terhadap prestasi siswa, visual verbal terhadap prestasi siswa,
Lalu ada hubungan langsung dari lingkungan keluarga terhadap prestasi siswa, itu akan nanti dilihat. Lalu ini ada hubungan langsung dari auditori verbal terhadap lingkungan keluarga, hubungan langsung taktil kinestetik terhadap lingkungan keluarga, hubungan langsung dari visual non verbal terhadap lingkungan keluarga, dan hubungan langsung visual verbal terhadap lingkungan keluarga. Nah, ini hubungan langsung. Lalu kemudian, karena ini ada variabel mediasi, maka kita perlu membuat garis lagi untuk kemudian boleh melihat hubungan variabel mediasinya. Nah, nanti di sini nih hubungan mediasi. Bagaimana kemudian lingkungan keluarga bagaimana kemudian variabel lingkungan keluarga betul memediasi hubungan auditori verbal terhadap prestasi siswa. Nah, ini ditandai dengan ini, garis yang warna biru ini. Lalu kemudian selanjutnya kita juga membuat hubungan mediasi antara variabel taktik kinestetik yang dimediasi oleh lingkungan keluarga terhadap prestasi siswa. Demikian juga kita menarik garis hubungan mediasi antara variabel visual non-verbal terhadap prestasi siswa, gitu ya, dengan sekali lagi variabel mediasinya lingkungan keluarga, maaf. Lalu kemudian kita perlu menarik garis lagi sehubungan dengan hubungan mediasi yang dimediasi oleh lingkungan keluarga pada hubungan variabel visual verbal terhadap prestasi siswa. Ini sudah ada ya. Jadi yang warna hitam itu adalah garis hubungan langsung, yang warna biru garis hubungan mediasi. Nah, tadi kalau dilihat dari penelitian ini, lingkungan keluarga itu selain dia menjadi mediasi, tapi pada saat yang sama juga menjadi moderasi. Nah, artinya bahwa lingkungan keluarga ini memoderasi. Nah, ini coba kita buat garis lagi. Memoderasi yang pertama hubungan, gitu ya. Hubungan variabel auditori verbal terhadap prestasi siswa. Apakah, gitu ya? Apakah lingkungan keluarga bisa memperkuat? Nah, ini saya kasih warna merah ya. Memperkuat atau melemahkan, ya, dengan pengaruh lingkungan keluarga ini melemahkan pengaruh gaya belajar audio verbal terhadap prestasi siswa. Nah, demikian juga berikutnya. Ini saya menarik garis lagi. Ini adalah garis moderasi. Moderasi yaitu lingkungan keluarga menjadi variabel moderasi dalam hubungan taktik kinestetik atau gaya belajar taktil kinestetik terhadap prestasi siswa. Lalu kemudian saya tarik lagi garis hubungan moderasi, yaitu variabel lingkungan keluarga ini memoderasi, ya, memberikan pengaruh, mungkin bisa menguatkan atau melemahkan, yaitu gaya belajar visual verbal terhadap prestasi siswa. Dan satu lagi, yaitu dalam hubungan visual verbal, gitu ya, terhadap prestasi siswa dimoderasi oleh lingkungan keluarga. Nah, ini yang menjadi kerangka konseptual dalam sebuah penelitian. Nah, nantinya berdasarkan kerangka konseptual inilah kemudian bisa dibangun hipotesis. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya nanti kita akan belajar untuk merumuskan hipotesis berdasarkan kerangka konseptual ini. Terima kasih.